Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mata pelajaran administrasi umum kali ini, kita akan belajar bab 2 yaitu mengenai menganalisis jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering sekali menemukan pamflet-pamflet yang berkaitan dengan informasi lowongan pekerjaan, baik itu di media cetak ataupun di media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, materi kita berkaitan erat dengan lowongan pekerjaan. Kaitannya apa? Sebelumnya, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu apa itu jabatan? Benar, pengertian jabatan yaitu kedudukan pegawai yang ada dalam struktur organisasi dan mempunyai kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab dengan fungsi dan spesifikasinya. Jenis jabatan. Ada 5 jenis jabatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, kepala kantor atau pimpinan atau biasa disebut juga dengan direktur. Mereka adalah orang yang membantu dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Kedua, manajerial. Orang-orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalani fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, perorganisasian, kemudian konsultasi, dan juga marketing. Ketiga, staf atau pembantu ahli. Jabatan ini merupakan para tenaga-tenaga ahli yang cakap dan mampu di dalam bidangnya. Contohnya, staf ahli akuntansi. Selanjutnya yang keempat, kepala personalia atau HRD. Jabatan ini merupakan jabatan bagi orang yang berada di bagian khusus kepegawaian. Tugasnya menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. HRD juga mengetahui hak-hak pegawai seperti jatah cuti, santunan kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang kelima, kepala tata usaha atau kepala admin. Kepala tata usaha ini merupakan orang yang menentukan tugas-tugas besar dengan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit di bidang tata usaha yang meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan, alat rumah tangga, keprotokoleran, perlengkapan, dan peralatan kantor. Analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu aktivitas mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis. Langkah-langkah menganalisis jabatan. Langkah yang pertama, mengkaji organisasi secara keseluruhan dan kesesuaian tiap jabatan yang ada dalam organisasi. Langkah kedua, menentukan bagaimana informasi dalam organisasi dianalisis, jabatan yang akan digunakan, atau menentukan tujuan secara spesifik dari analisis jabatan. Langkah yang ketiga, pemilihan penggunaan teknik-teknik analisis jabatan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data karakteristik jabatan dan kualifikasi pelamar. Langkah selanjutnya, menyiapkan spesifikasi jabatan. Artinya, pengetahuan dari data yang dikumpulkan dalam langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk merencanakan dan menjalankan kegiatan manajemen. Aktivitas ini meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi gaji pegawai, promosi, pemindahan atau pengangkatan pegawai. Dari hasil analisis yang kita lakukan, informasi tadi dapat bermanfaat karena kita dapat mengetahui beberapa hal. Satu, kita mengetahui tentang deskripsi pekerjaan, tugas atau pekerjaan apa yang kita butuhkan dalam rekrutmen para anggota baru.
Kemudian yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Kita bisa mengetahui karakteristik, kemampuan, dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan, seperti tinggi badan, berat badan, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, atau status perkawinan. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan informasi berupa desain pekerjaan. Maksudnya adalah proses perencanaan pekerjaan yang menentukan tugas-tugas dan metode bagaimana hubungan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ada beberapa tujuan dari analisis jabatan, yaitu tujuan yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan kepada diri tenaga kerja karena perekrutannya sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, tujuannya dapat menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, bahwa tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program-program seperti pembinaan, kedua perencanaan kebutuhan, dan yang ketiga evaluasi kebijakan program pembinaan dari kantor, atau biasa disebut juga dari perusahaan. Fungsi analisis jabatan. Ada 6 fungsi. Yang ke-1 yaitu pengadaan tenaga kerja, berisi spesifikasi jabatan yang akan memberikan pembentukan prosedur seleksi nanti. Kedua, pelatihan, berisi uraian tugas dan pekerjaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam pengembangan sumber daya manusia. Ketiga, evaluasi kinerja, persyaratan dan uraian jabatan yang sudah ditentukan tadi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan nilai pegawai yang akan diberikan kompensasi yang layak. 4. Penilaian prestasi, untuk menentukan apakah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Hal itu akan sangat membantu untuk pemilihan sasaran pekerja. Kelima, promosi dan transfer pegawai. Keenam, informasi dan data pegawai. Hal ini akan membantu poin yang kelima, yaitu proses pengambilan keputusan sebagai dasar untuk promosi atau mentransfer pegawai atau melakukan pemindahan fungsi pegawai. Metode analisis jabatan. Ada 4 metode yang dapat kita lakukan untuk menganalisis jabatan. Yang ke-1, melalui kuesioner atau daftar pertanyaan. Cara kerjanya, kita menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian kita sebar kepada para pegawai. Nanti para pegawai akan menjawab kuesioner yang kita sudah sajikan. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Ini biasanya dilakukan oleh para atasan untuk mencari atau mengevaluasi hal-hal yang sekiranya harus diperbaiki. Yang ketiga, wawancara, dengan cara memanggil beberapa staf sebagai perwakilan. Yang keempat, menulis laporan pekerjaan berdasarkan tim evaluasi. Biasanya ini disesuaikan dengan substansi yang terdapat pada bidang-bidang di perkantoran. Baik anak-anak, untuk pembahasan mengenai bab 2 dicukupkan sekian. Selanjutnya silahkan kalian menulis intisari dari materi yang barusan Ibu sampaikan. Dan silahkan kalian kumpulkan hasil kerja kalian melalui aplikasi Edmodo. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, tetaplah menjadi pejuang walau perhatianmu tak diharapkan.